Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nazib Tuhulele, mahasiswa Universitas Patimura Ambon, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penurunan muka tanah. Pengertian penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah adalah sebuah peristiwa turunnya permukaan tanah yang disebabkan karena adanya perubahan pada volume lapisan batuan yang terkandung di bawahnya. Menurunnya muka tanah ini bisa terjadi perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama, sehingga manusia tidak langsung menyadari akan hal itu. Namun bagaimanapun juga penurunan muka tanah ini akan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar apabila tidak segera diatasi masyarakat. Penyebab terjadinya penurunan muka tanah. Ada 3 faktor yang menyebabkan penurunan tanah. Yang pertama, faktor alami. Fenomena penurunan muka bumi dapat terjadi karena faktor-faktor yang terjadi pada alam itu sendiri. Secara alamiah, penurunan muka tanah dapat terjadi akibat adanya pengaruh dari proses geologi bumi. Namun secara mengkerucut, faktor alamiah yang menjadi dua macam, yaitu siklus geologi dan juga sedimentasi yang berada di wilayah cekungan. Siklus geologi merupakan siklus bumi yang terdiri dari pelapukan, pengendapan, dan juga terjadinya pergerakan kerak bumi. Sedangkan sedimentasi yang berada di daerah cekungan merupakan sedimentasi yang terjadi di daerah lempeng utama yang dekat dengan perbatasan lempeng. Sedimentasi yang berada di wilayah cekungan ini semakin lama semakin banyak, kemudian masa endapan tersebut meningkat sehingga dapat menyebabkan turunnya muka tanah khusus di wilayah tersebut. Kedua, faktor pengambilan air tanah. Penurunan muka tanah akan terjadi apabila air tanah diambil dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu relatif yang lama. Hal tersebut tentu akan dapat menyebabkan berkurangnya volume tanah yang berada di lapisan tanah tertentu. Berkurangnya air tanah ini akan kemudian berdampak pada pori-pori tanah, sehingga tekanan hidrostatik yang terdapat di bawah permukaan tanah akan berkurang. Hal tersebut akan berdampak pada pemampatan lapisan akuifer, lapisan di bawah permukaan tanah yang mengandung air, sehingga akan menyebabkan halnya turunnya permukaan tanah. Faktor selanjutnya adalah faktor masa bangunan. Bangunan yang dibangun di atas tanah ini menjadi penyebab lapisan yang berada di tanah mengalami pemampatan. Pemampatan tersebut terjadi akibat pengaruh deformasi dari partikel tanah, relokasi partikel, dan keluarnya air atau udara dari dalam tanah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin berat massa bangunan yang berada di atas permukaan tanah, maka akan semakin berat pula tingkat penurunan muka tanah tersebut. Dampak penurunan muka tanah. Yang pertama, banjir rob. Banjir rob merupakan banjir air laut yang terjadi karena volume air laut yang bertambah akibat pemanasan global. Hal ini diperparah dengan menurunnya muka tanah sehingga lebih leluasa terjadi. Yang kedua, intrusi air laut. Intrusi air laut juga akan terjadi seiring menurunnya muka tanah. Hal ini disebabkan karena penggunaan air tanah yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan upaya-upaya pemulihan tertentu. Yang ketiga, rusaknya infrastruktur. Infrastruktur yang paling banyak terkena dampak akibat menurunnya permukaan tanah adalah jalan dan jembatan. Yang keempat, terdapat genangan air hujan. Air hujan yang mengguyur cukup deras dengan waktu yang lama akan menyebabkan genangan di daerah yang muka tanahnya turun sehingga akan menyebabkan banjir. Penurunan muka tanah. Yang kita lihat pada gambar tersebut adalah fenomena penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta dan di Semarang. Sekian dan terima kasih. Inilah video singkat saya mengenai fenomena penurunan muka tanah.